Ayo tebak-tebakan tentang hukum Islam. Pertanyaannya, wanita haram dinikahi, tetapi halal dijima. Artinya halal disetubui. Ayo siapa yang bisa menjawab? Siapakah dia? Wanita yang haram dinikahi, tetapi halal dijima, halal disetubui. Ini pertanyaan seputar hukum Islam. Kalau yang bisa jawab, kita kasih hadiah, dipijitin. Ayo, siapa? Istri? Ya tidaklah, istri itu kan halal dinikahi. Istri halal dinikahi dan juga halal dijima. Ayo, siapa? Amat? Amat, ya betul. 100 amat, budak wanita. Kalau memang ada sistem perbudakan, maka di dalam hukum Islam, budak wanita itu haram dinikahi oleh tuannya sendiri. Kalau tidak dimerdekakan. Yang bagus, yang paling afdol dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, yaitu apabila seorang tuan yang muslim memiliki budak, kemudian dimerdekakan, dibebaskan. Caranya bagaimana sih membebaskan budak itu? Ya cukup dengan omongan saja. Jadi seperti seorang suami sama istrinya misalnya, ngomong cerai ya cerai. Nah seorang tuan kepada budaknya ngomong kamu merdeka, kamu bebas, itu sudah bebas. Jadi lafadz dalam pembebasan budak itu juga ada yang soreh, ada yang kinayah seperti talak. Ada yang soreh yang jelas, ada yang kinayah sindiran, harus butuh niat. Jadi kita harus tahu tentang hukum-hukum Islam. Coba kita perhatikan ibaratnya di dalam kitab Al-Muhadzab yang ditulis oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Kemudian disarai oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala fil Majmu'i Syarah Al-Muhadzabi. Qala telah berkata al-Imam oleh Imam An-Nawawi ialah Imam An-Nawawi rahimahullahu taala fil Majmu'i di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzabi, sarahnya kitab Al-Muhadzab. Babu ma yahrumu minan nikahi wa ma la yahrumu. Kemudian di dalamnya ada ibarat yang mengatakan begini. Wa yahrumu 'alal maula ay yatazawwaja amatahu li'anna nikaha yujibu lil mar'ati huquqan yamna'u biha milkul yamini fa batala. Wa yahrumu dan haram 'alal maula atas seorang tuan laki-laki ay yatazawwaja oleh sekiranya menikahi oleh tuan amatahu pada budak wanitanya. Jadi haram menikah tapi haram. Nah ini kan aneh. Suatu hukum yang aneh kan? Menikahi haram tetapi malah mensetubui halal. Mengapa bisa begitu? Dilanjutkan di dalam ibarat li'annan nikaha yujibu lil mar'ati huquqan. Li'annan nikaha karena sesungguhnya nikah yujibu yaitu mewajibkan oleh dia nikah lil mar'ati untuk seorang wanita huquqan pada beberapa hak, yamna'u yang mencegah minha dari beberapa hukuk milkul yamini oleh kepemilikan budak, fa batala maka batal oleh dia nikah. Karena pernikahan itu seorang wanita harus mendapatkan hak-haknya. Sedangkan wanita tersebut masih statusnya menjadi budak. Lah, perbudakan itulah yang mencegah hak-hak tersebut diperoleh seorang wanita. Maka nikahnya batal. Bahkan haram menurut madhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian ibarat di dalam kitab I'anatut Talibin bisa kita baca juga. Qala Syekh Al-Bakri ibn Muhammadin Syatu Ad-Dimyati rahimahullahu taala fi i'anatit talibina fi babin nikahi. Di dalam kitab I'anatul Talibin dalam bab nikah. Al-wad'u bimilkil yamini nazilun bimangzilati aqdin nikahi. Al-wad'u bermula wati, jima, bersetubuh. Bimilkil yamini dengan sebab perbudakan. Nazilun yaitu menduduki. Bimangzilati aqdin nikahi pada kedudukannya aqdun nikah. Jadi kalau dinikahi itu namanya istri. Tetapi kalau tidak dinikahi hanya milkul yamin namanya budak. Diwati sama dengan mewati istri sendiri. Tetapi kalau dinikahi malah justru haram kalau tidak dibebaskan atau tidak dimerdekakan. Kemudian Syekh Al-Bakri bin Muhammad Syatu Ad-Dimyati rahimahullahu taala melanjutkan, innal milka aqwa minan nikahi. Innal milka sesungguhnya kepemilikan budak aqwa yaitu lebih kuat minan nikahi daripada pernikahan. Li'annahu karena sesungguhnya dia sang tuan yang memiliki yaitu memiliki oleh dia tuan bihi dengan kepemilikan itu ar-raqabata pada perbudakan wal manfaat dan pada manfaat. Bi khilafin nikahi berbeda dengan nikah. Fa innahu maka sesungguhnya dia tuan la yamliku yaitu tidak memiliki oleh dia seorang laki-laki bihi dengan pernikahan itu illa darbun kecuali satu bagian minal manfaati dari manfaat saja. Jadi kalau memiliki budak itu punya dua faedah. Yang pertama, faedah keperbudakan. Faedah perbudakan yaitu bisa dipekerjakan, bisa diajak untuk berhubungan badan, kemudian bisa termasuk menjadi harta karena bisa diperjualbelikan. Ya itulah manfaatnya.
Sedangkan istri tidak memiliki. Jadi kalau ditanya sebenarnya istri itu pemilikan atau enggak? Tidak. Istri itu hanya kemanfaatan saja, bisa dimanfaatkan untuk diajak hubungan badan, tetapi tidak memiliki secara hakikat. Kalau secara lugat ya, secara bahasa. Istri suami istri itu saling memiliki, itu secara makna bahasa. Kalau memilikan itu kan bisa diperjualbelikan. Maka secara hakikat suami istri itu tidak memiliki, hanya bisa saling memanfaatkan. Tetapi kalau budak secara lugatan dan hakikatan itu memiliki dan juga memanfaatkan. Nah, itulah. Walidzalika idza tara'a al-milku 'ala nikahi abtalahu. Oleh sebab itulah apabila datang ya suatu hal baru kepemilikan atas pernikahan, maka abtala membatalkan oleh kepemilikan itu pada nikah. Fa idza kana mutazawwijan, lalu apabila ada oleh seorang laki-laki mutazawwijan yaitu orang yang menikahi amatan pada seorang budak, thumma malakaha, kemudian memiliki oleh seorang laki-laki pada amat, batala nikahuha, maka batalah oleh nikahnya. Wala yadkhulun nikahu 'alal milki, dan tidak masuk oleh pernikahan atas kepemilikan. Faidha malaka amatan, lalu apabila memiliki oleh seorang laki-laki amatan pada seorang budak perempuan, la yasihu, maka tidak sah nikahuhu oleh pernikahannya sang lelaki laha baginya amat, illa in a'taqoha, kecuali jika telah memerdekakan oleh seorang laki-laki ha pada budaknya itu. Thumma yang kihuha, kemudian menikahi oleh sang laki-laki ha pada perempuan itu. Jadi kalau seorang laki-laki memiliki budak, kemudian dididik, diajari, diajari tentang berbagai macam ilmu, diajari akhlak, adab, etika, sopan santun dan seterusnya, kemudian dimerdekakan, setelah merdeka kemudian dinikahi, maka mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.